Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian yang mau nraktir kopi Mimin Ganteng bisa melalui link di bawah ini ya. Di bawah langit gelap, sebuah kerajaan besar berdiri kokoh, namun di balik tembok-tembok megah itu terdapat sebuah rahasia gelap. Kerajaan Xuanlong telah menguasai dunia kultivasi selama berabad-abad, namun ketenaran itu mulai retak. Li Hao, pangeran pertama, menjadi saksi kehancuran kerajaan yang telah lama dia hormati. Li Hao duduk di atas batu besar di tepi jurang yang menganga, matanya menatap jauh ke dalam kegelapan. Tangannya yang terikat erat dengan rantai baja terasa kaku, namun tidak ada rasa sakit yang ia rasakan, hanya kebingungan dan amarah. Pencuri takdir yang menuntunnya ke tempat ini adalah Li Feng, saudara tirinya yang iri atas potensi besar yang dimiliki Li Hao. Kehidupan Li Hao yang mulia berakhir dengan pengkhianatan kejam. Setelah difitnah membunuh ayah mereka, Kaisar Xuanlong, Li Hao dibuang ke dunia bawah, tempat yang penuh dengan makhluk mistis dan berbahaya. Dunia yang bahkan tidak diketahui oleh sebagian besar penduduk kerajaan. Di sini, ia terpaksa bertahan hidup sendirian, tanpa dukungan dari siapapun. Dunia bawah ini dipenuhi oleh hutan lebat, gurun luas, dan gunung-gunung yang menjulang tinggi. Setiap langkah terasa berat bagi Li Hao, namun dia tahu untuk bertahan hidup, dia harus terus bergerak. Sebuah suara misterius tiba-tiba terdengar di tengah keheningan malam. "Apakah kamu siap untuk mengungkap takdirmu, Pangeran Buangan?" Li Hao terkejut dan segera berdiri mencari sumber suara itu. Dari balik bayangan, seorang pria tua muncul. Wajahnya keriput, namun matanya menyimpan kebijaksanaan yang mendalam. "Aku adalah Jiang Xian, seorang pendeta yang telah mengembara ke berbagai penjuru dunia. Aku tahu siapa dirimu, Li Hao." Li Hao memandang pria itu dengan penuh curiga, namun kata-katanya seperti menariknya. "Apa yang kamu inginkan dariku?" Jiang Xian mengangkat tangannya, menenangkan Li Hao yang masih penuh amarah. "Aku tidak menginginkan apa-apa darimu, namun aku tahu apa yang kamu cari. Kamu ingin membalas dendam, bukan?" Li Hao mengangguk, hatinya dipenuhi dengan kebencian terhadap Li Feng yang telah merusak hidupnya. "Aku akan membalasnya. Apa yang harus aku lakukan?" Jiang Xian tersenyum tipis. "Untuk melawan Li Feng, kamu harus terlebih dahulu menguasai kekuatan yang lebih besar dari apa yang pernah kamu bayangkan. Di dunia ini, ada kekuatan kuno yang sangat kuat, kekuatan yang bisa mengubah nasibmu. 9 naga penyegel dunia." Li Hao memandang pria itu dengan bingung. "9 naga? Apa maksudmu?" Jiang Xian melanjutkan. "Masing-masing naga ini memiliki kekuatan elemen yang sangat besar. Hanya mereka yang memiliki tekad dan keberanian yang bisa mengendalikan naga-naga ini. Tetapi untuk mendapatkan kekuatan mereka, kamu harus menghadapi ujian yang sangat berat." Li Hao merasa tergerak oleh kata-kata itu. Meskipun tidak sepenuhnya mengerti, dia tahu bahwa ini adalah jalan satu-satunya untuk membalas dendam. "Di mana aku bisa menemukan naga-naga itu?" Jiang Xian mengangkat tangannya dan sebuah peta kuno muncul di udara. "Peta ini akan membimbingmu menuju Huolong, naga api, naga pertama yang harus kamu temui. Jika kamu berhasil mengendalikan Huolong, kamu akan mendapatkan kekuatan yang sangat besar." Li Hao memandang peta itu, matanya berkilat dengan tekad. "Aku akan menemukannya." Dengan langkah tegas, Li Hao mulai mengikuti petunjuk peta, menuju ke tempat pertama yang harus ia tuju, sebuah gunung berapi yang terletak jauh di utara. Ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah, tapi jika ada peluang untuk mendapatkan kekuatan yang bisa menghancurkan musuhnya, dia akan berjuang mati-matian. Di tengah perjalanan, Li Hao bertemu dengan seorang wanita muda bernama Zhao Mei yang memiliki kemampuan mengendalikan api. Awalnya, Zhao Mei curiga dengan niat Li Hao, namun setelah melihat tekadnya yang kuat, dia setuju untuk membantu. "Kau mencari Huolong, bukan? Aku juga punya alasan untuk pergi ke sana," kata Zhao Mei. Li Hao menatapnya dengan tajam. "Apa alasanmu?" Zhao Mei menghela napas. "Kerajaan yang dulu menguasai negeri ini telah mengkhianatiku. Aku ingin membalas mereka dengan kekuatan yang sama." Senyum samar muncul di wajah Li Hao. Meskipun mereka tidak sepenuhnya percaya satu sama lain, mereka tahu bahwa hanya dengan bekerja sama, mereka bisa menghadapi tantangan yang menunggu di depan.
Dengan demikian, perjalanan mereka dimulai. Mereka berdua harus menghadapi berbagai rintangan yang mematikan, termasuk makhluk-makhluk berbahaya yang melindungi jalur menuju gunung berapi tempat naga api, Huolong, bersembunyi. Namun, meskipun mereka dihadapkan pada bahaya besar, Li Hao merasa semakin kuat, seolah kekuatan baru mulai terbangun dalam dirinya. Perjalanan ini baru saja dimulai, dan di hadapan mereka, dunia penuh dengan petualangan yang akan menguji keberanian dan kekuatan mereka. Apakah Li Hao akan berhasil mengendalikan naga pertama, atau apakah jalan yang ia pilih akan berakhir dengan kehancuran? Waktu akan menjawabnya. Setelah beberapa hari perjalanan melalui hutan lebat dan sungai yang mengalir deras, Li Hao dan Zhao Mei akhirnya tiba di kaki Gunung Feiyan, tempat yang menurut peta adalah rumah bagi Huolong, naga api. Gunung itu tampak memunculkan aura panas yang membakar dengan asap tipis yang keluar dari retakan-retakan di permukaan tanah. Li Hao memandang gunung itu dengan penuh tekad. Ini dia, gumamnya. Di sini kita akan bertemu dengan naga pertama. Zhao Mei melangkah mendekat, wajahnya serius. Kekuatan api sangat berbahaya. Huolong bukanlah naga yang akan mudah tunduk, kita harus berhati-hati. Li Hao mengangguk. Dia tahu bahwa kekuatan api dapat menghancurkan apa saja dalam sekejap, tetapi tekadnya untuk membalas dendam lebih kuat daripada rasa takutnya. Mereka berdua mulai mendaki gunung dengan hati-hati, berusaha menghindari jalur yang terlalu terbuka. Setelah beberapa waktu, mereka tiba di sebuah lembah yang dipenuhi dengan lahar yang mengalir deras. Di tengah lembah, sebuah gua besar terlihat. Itu pasti pintu masuk ke tempat tinggal Huolong. Namun, begitu mereka melangkah lebih dekat, suara gemuruh besar terdengar menggetarkan tanah di sekitar mereka. Dari dalam gua, muncul sosok naga yang besar, tubuhnya bersinar dengan api yang membara, memancarkan panas yang luar biasa. Huolong, naga api, dengan mata menyala yang menatap tajam ke arah mereka. Zhao Mei menahan napas, dan Li Hao merasakan panas yang menyengat kulitnya. Namun, ia tetap berdiri tegak, tidak mundur sedikit pun. Huolong, aku datang untuk meminta bantuanmu. Naga itu melirik Li Hao dengan pandangan yang tajam. Suara gemuruhnya mengguncang seluruh lembah. Kamu berani datang ke sini tanpa persiapan yang cukup. Apa yang kamu harapkan dari seekor naga api? Li Hao menatap naga itu dengan penuh keyakinan. Aku ingin kekuatanmu, Huolong. Aku memiliki tujuan yang besar dan aku membutuhkan kekuatanmu untuk mencapainya. Aku ingin menghancurkan mereka yang telah merusak hidupku. Huolong menggeram rendah, api yang menyala di sekelilingnya semakin membesar. Kamu tampaknya memiliki keberanian. Tetapi untuk mendapatkan kekuatan api, kamu harus membuktikan bahwa kamu layak. Hanya mereka yang mampu menahan api sejati yang bisa mengendalikan kekuatan ini. Li Hao tidak mundur. Aku siap untuk ujian apapun. Zhao Mei menatap Li Hao dengan khawatir. Hati-hati Li Hao, naga ini tidak main-main. Api yang dikeluarkan Huolong bisa membakar jiwa. Namun, Li Hao tidak terpengaruh oleh peringatan Zhao Mei. Dia mengangkat tangannya dan tiba-tiba sebuah gelombang panas yang luar biasa melanda tubuhnya. Huolong telah melepaskan kekuatan apinya dalam bentuk semburan api besar yang meluncur menuju Li Hao. Tanpa takut, Li Hao membuka matanya lebar-lebar dan dengan cepat mengaktifkan teknik Qi internal yang telah dia pelajari dari ayahnya. Meskipun sudah lama tidak berlatih, tubuhnya merespons dengan kecepatan yang luar biasa. Api yang menyentuh tubuhnya terasa membakar, namun Li Hao tidak menunjukkan rasa sakit. Sebaliknya, dia fokus menahan serangan itu, bahkan sedikit tersenyum saat api mulai meresap ke dalam tubuhnya, memberi kekuatan baru. Li Hao memusatkan energinya, menahan panas yang luar biasa itu. Ini hanya ujian pertama. Aku tidak akan kalah. Huolong terkejut melihat ketangguhan Li Hao. Naga itu berhenti melancarkan api dan tubuhnya mengepakkan sayap raksasa dengan suara menggelegar. Menarik. Kamu benar-benar punya potensi. Namun, itu bukanlah akhir dari ujian. Sekarang, kamu harus mengendalikan api yang membakar jiwamu. Li Hao merasakan darahnya mendidih, namun tekadnya tetap kuat. Dengan bantuan Qi internal yang dia kendalikan, dia mencoba menenangkan api yang membakar jiwanya, dan akhirnya, api itu mulai mereda. Seketika, tubuhnya terasa lebih ringan, dan rasa panas yang menggelora di dalam dirinya mulai berkurang.
Huolong mengamati Li Hao dengan kagum. Kamu berhasil melewati ujian pertama, tapi masih ada satu hal lagi. Untuk mengendalikan api ini, kamu harus menguasai amarahmu. Api adalah cermin dari kemarahan, dan hanya mereka yang bisa mengendalikan amarahnya yang layak menguasai api. Li Hao menutup matanya sejenak, mengingat semua penderitaannya, pengkhianatan, pengasingan, dan kehilangan. Kemarahannya menyala, tetapi kali ini dia memutuskan untuk mengendalikan perasaan itu. Dalam sekejap, api dalam dirinya menjadi tenang. Huolong mengangguk puas. Kamu layak mengendalikan kekuatan api. Kini, Huolong, naga api, bersumpah untuk membantu perjuanganmu. Tiba-tiba, seberkas cahaya api yang terang muncul dari dalam tubuh Li Hao, dan sebuah simbol naga api terpatri di dadanya. Li Hao merasakan kekuatan luar biasa mengalir ke dalam tubuhnya, membangkitkan semangat dan keberanian yang lebih besar. Ia kini memiliki kekuatan yang lebih besar untuk melawan musuh-musuhnya. Zhao Mei tersenyum meskipun ada rasa kagum di matanya. Kau melakukannya, Li Hao. Kekuatan naga ini luar biasa. Namun, sebelum Li Hao dapat merespon, sebuah suara gemuruh datang dari arah gunung. Sebuah bayangan gelap terlihat mendekat, menandakan bahwa musuh baru sedang mendekat. Mereka tidak sendirian di dunia bawah ini. Siap-siap, kata Zhao Mei. Siap menghadapi bahaya yang akan datang. Perjalanan Li Hao baru saja dimulai, dan musuh baru yang lebih kuat sedang menunggu di horizon. Setelah Li Hao berhasil mendapatkan kekuatan Huolong, naga api, dia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Namun, kekuatannya yang baru ini segera diuji, karena di hadapannya kini berdiri musuh yang lebih berbahaya dari yang dia bayangkan. Dari kejauhan, sebuah sosok besar dan gelap muncul dari balik gunung. Bayangan itu bergerak cepat, seperti angin yang menggerakkan daun-daun pohon yang kering. Zhao Mei menatap ke arah sosok itu dengan cemas. Ada sesuatu yang besar datang ke sini, kata Zhao Mei dengan nada serius. Li Hao berdiri tegak, tubuhnya siap untuk bertempur. Namun, dia tahu bahwa musuh kali ini bukanlah hal yang mudah. Siapa itu? Tanyanya, matanya menatap ke arah bayangan yang semakin mendekat. Sosok itu akhirnya muncul sepenuhnya, dan Li Hao bisa melihatnya dengan jelas. Makhluk besar bersayap hitam dengan tubuh berwarna gelap dan aura yang menakutkan. Dari tubuhnya muncul sungai darah hitam yang mengalir seperti cairan kental. Aku adalah Jian Mo, pembawa kegelapan, dan aku datang untuk menantangmu, Li Hao. Zhao Mei tersentak, terkejut. Jian Mo, naga kegelapan, kekuatan yang tak terhentikan. Dia adalah salah satu dari banyak makhluk yang melindungi dunia bawah ini. Li Hao menatap Jian Mo dengan serius, memegang erat simbol api yang terpatri di dadanya. Apa yang kau inginkan dariku? Tanyanya. Meskipun dalam hati, dia sudah merasakan ancaman besar yang ada di hadapannya. Jian Mo tertawa, rendah, suaranya bergaung menggetarkan udara di sekitar mereka. Kau telah mendapatkan kekuatan Huolong, tetapi itu tidak cukup. Aku di sini untuk menguji seberapa kuat kemampuanmu dalam mengendalikan api. Jika kamu gagal, naga api itu akan menjadi milikku. Li Hao merasa darahnya mendidih saat mendengar kata-kata Jian Mo. Naga kegelapan ini jelas bukan makhluk yang akan menyerah begitu saja. Dengan tekad yang semakin bulat, Li Hao mengangkat tangannya, memfokuskan energi api yang kini mengalir dalam dirinya. Aku tidak akan membiarkanmu menguasai kekuatan yang telah aku perjuangkan, jawabnya dengan suara tegas. Tanpa peringatan, Jian Mo meluncurkan serangan gelap yang mengerikan, sebuah bola energi hitam yang bergerak cepat menuju Li Hao. Bola energi itu menciptakan ledakan dahsyat saat menyentuh tanah, mengirimkan gelombang kejut yang mengguncang seluruh lembah. Namun, Li Hao dengan cepat mengaktifkan ki internal yang baru dia pelajari, menciptakan perisai api yang menghalangi serangan tersebut. Zhao Mei melihat Li Hao dengan kagum. Kekuatan api ini, dia mengendalikannya dengan luar biasa cepat, tapi ini belum selesai. Jian Mo tidak berhenti. Dia meluncurkan serangan bertubi-tubi, mengirimkan gelombang gelap dan energi yang semakin kuat. Li Hao harus berlari, menghindari setiap serangan dengan keterampilan bertarung yang luar biasa, berusaha untuk tidak terjebak dalam cengkeraman kekuatan gelap yang mengerikan itu. Namun, Li Hao tahu bahwa ini bukan hanya tentang kekuatan fisik.
Ini adalah pertarungan yang menguji mentalitas dan keteguhan hati. Dengan kekuatan Huolong yang mengalir dalam dirinya, Li Hao merasa sebuah kekuatan baru bangkit dalam jiwanya. Api yang berkobar di dalam dadanya semakin besar, meliputi seluruh tubuhnya. Kekuatan ini adalah milikku, teriaknya, mengarahkan kekuatan api untuk membalas serangan Jianmo. Huolong yang kini terhubung erat dengan tubuh Li Hao merespons dengan suara menggelegar. Api yang menyala di sekitar tubuh Li Hao semakin membesar, menciptakan pilar api yang menyala dengan dahsyat, menghancurkan semua yang ada di jalannya. Bola api besar ini membentur energi gelap yang dikeluarkan oleh Jianmo, dan dalam sekejap kedua kekuatan itu bertabrakan dengan ledakan yang mengguncang seluruh lembah. Jianmo mundur, tampak terkejut oleh kekuatan Li Hao yang tiba-tiba meningkat drastis. Kau berhasil mengendalikan api dengan baik, tapi itu belum cukup untuk mengalahkanku. Li Hao tidak memberi kesempatan pada Jianmo untuk melancarkan serangan berikutnya. Dengan cepat, dia memanfaatkan kekuatan Huolong untuk meluncurkan serangan terakhir, menghantam Jianmo dengan serangan api yang memusnahkan segala sesuatu di sekitarnya. Awan api dan panas yang menggelegak menyelimuti seisi lembah, dan dalam sekejap Jianmo terdesak mundur. Jianmo terjatuh ke tanah, terengah-engah, namun tidak sepenuhnya kalah. Aku tidak akan menyerah begitu saja, ujarnya dengan suara serak, menggeram. Tapi kamu memang layak memiliki kekuatan itu. Huolong, kamu telah memaksa kami untuk mengenalmu lebih dalam. Li Hao menatap Jianmo dengan tajam. Jika kamu menghalangiku lagi, aku tidak akan memberi ampun. Jianmo mengangguk pelan, dan dalam sekejap sosoknya menghilang dalam kegelapan, menyisakan hanya bayangan hitam yang menyelimuti lembah itu. Li Hao berdiri di sana. Napasnya terengah-engah, tapi dia merasa lebih kuat daripada sebelumnya. Zhao Mei mendekat, tersenyum tipis. Kau benar-benar mengalahkannya. Namun, itu hanya awal. Masih banyak bahaya yang menanti kita di dunia bawah ini. Li Hao menatap ke arah peta yang ada di tangannya. Aku tidak akan berhenti. Ini baru permulaan. Dengan tekad yang semakin bulat, mereka melanjutkan perjalanan mereka untuk mencari naga-naga lainnya yang akan memberikan kekuatan lebih besar kepada Li Hao. Namun, jalan yang mereka tempuh tidak akan pernah mudah, dan siapa yang tahu apa yang akan mereka hadapi di masa depan. Setelah berhasil mengalahkan Jianmo, Li Hao merasa kekuatan dalam dirinya terus berkembang, tetapi dia tahu bahwa ini baru permulaan, dan masih banyak tantangan yang menanti di depan. Huolong, naga api, sudah memberikan kekuatan luar biasa, tetapi masih ada 8 naga lainnya yang harus ia temui dan taklukkan. Li Hao dan Zhao Mei melanjutkan perjalanan mereka, kali ini menuju Gunung Zhen, yang terkenal sebagai tempat tinggal Zhenlong, naga angin. Gunung ini terletak jauh di utara, di wilayah yang dikenal dengan angin kencangnya yang bisa merobek batu. Perjalanan mereka melintasi hutan-hutan lebat dan sungai-sungai dalam, serta menghadapi cuaca yang ekstrim. Namun, tidak ada yang bisa menghentikan tekad Li Hao. Di sepanjang perjalanan, Li Hao banyak merenung tentang tujuan dan masa depannya. Dengan setiap langkah, ia semakin dekat untuk menguasai kekuatan naga-naga besar yang tersebar di dunia ini. Namun, dia tahu bahwa ada bahaya besar yang selalu mengintai, terutama setelah pertemuannya dengan Jianmo. Saat mereka tiba di kaki Gunung Zhen, angin yang kencang mulai terasa menyelimuti mereka. Angin itu berputar-putar, membawa debu dan batu-batu kecil, menciptakan pusaran yang hampir tak terhentikan. Zhao Mei menutupi wajahnya dengan lengan, menghindari angin yang hampir membuatnya terjatuh. Ini sangat berbahaya, katanya dengan suara tertutup angin. Li Hao menatap Gunung Zhen dengan tekad. Ini adalah tempat yang tepat. Di sini aku akan menemukan Zhenlong. Tiba-tiba, dari tengah pusaran angin muncul sebuah sosok naga besar dengan tubuh ramping yang bersinar seperti langit biru. Zhenlong, naga angin dengan sayap besar yang terbentang mengendalikan angin di sekitarnya. Wajahnya terlihat seperti sosok yang sangat bijaksana, namun aura kekuatannya sangat menakutkan. Zhenlong melayang turun perlahan, matanya mengamati Li Hao dan Zhao Mei. Kau berani datang ke wilayahku tanpa persiapan yang cukup. Angin ini adalah kekuatan alam yang tidak bisa dikendalikan sembarangan, katanya dengan suara yang terdengar seperti angin berbisik. Li Hao tidak gentar. Aku datang untuk memohon bantuanmu, Zhenlong.
Aku tahu kekuatanmu bisa membantuku mencapai tujuanku. Zhenlong tertawa pelan. Tujuanmu? Apakah tujuannya cukup mulia untuk mendapatkan kekuatan angin ini? Tidak ada yang bisa mengendalikan angin tanpa memahami dirinya sendiri terlebih dahulu. Zhao Mei mengingatkan, Zhenlong terkenal sangat sulit ditaklukkan. Angin yang ia kuasai bukan hanya kekuatan luar, tetapi juga kekuatan dalam diri. Hanya mereka yang mampu memahami diri mereka sendiri yang bisa mengendalikannya. Li Hao mengangguk menanggapi kata-kata Zhao Mei. Dia tahu bahwa ini bukan hanya tentang mengalahkan Zhenlong, tetapi lebih tentang memahami dan menguasai kekuatan yang ada di dalam dirinya. Aku tidak akan mundur. Jika aku bisa mengendalikan api, aku pasti bisa mengendalikan angin. Zhenlong mendekat dan angin yang kuat semakin kencang. Baiklah, kalau begitu, aku akan mengujimu, Li Hao. Untuk menguasai angin, kamu harus bisa menenangkan dirimu di tengah badai. Tiba-tiba, angin di sekitar mereka mulai berubah menjadi badai yang ganas. Batu-batu besar terangkat ke udara dan udara terasa semakin tegang. Li Hao harus bertahan dan menjaga fokusnya. Setiap angin yang berputar memaksa tubuhnya bergerak, hampir terlempar. Tetapi dia tetap berdiri tegak, menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikiran dan tubuhnya. Tenanglah Li Hao, kata Zhao Mei melihat perjuangan Li Hao. Hanya dengan menenangkan hati, kamu bisa mengendalikan angin. Li Hao menutup matanya sejenak, membiarkan dirinya terhubung dengan alam dan kekuatan angin. Seiring dengan pernapasannya, angin itu mulai berubah. Perlahan, angin yang sebelumnya mengamuk mulai mereda, dan badai itu berubah menjadi aliran angin yang lembut. Zhenlong mengamati dengan mata yang tajam. Kau memang memiliki potensi. Kekuatan angin ini bukan hanya tentang kekuatan luar, tetapi tentang ketenangan batin. Kau telah membuktikan bahwa kamu layak menguasainya. Dengan itu, angin di sekitar Li Hao mulai mengalir lebih lembut, seperti aliran air yang menenangkan. Tiba-tiba, tubuh Li Hao diselimuti oleh seberkas angin biru yang mengalir cepat, membawa kekuatan baru. Kini, Zhenlong, naga angin, bersumpah untuk membantumu. Li Hao merasakan angin itu mengalir di dalam tubuhnya, memberinya kecepatan dan kelincahan yang luar biasa. Dengan kekuatan ini, dia merasa semakin dekat dengan tujuannya. Zhao Mei tersenyum. Kau melakukannya, Li Hao. Sekarang, kamu memiliki kekuatan angin untuk melengkapi kekuatan api. Namun, sebelum mereka bisa beristirahat, sebuah suara keras terdengar dari arah puncak gunung. Sosok misterius muncul dari kegelapan, dengan mata yang bersinar merah. Kekuatan itu milikku, ujar sosok itu, suaranya dingin dan penuh kebencian. Dan aku tidak akan membiarkannya jatuh ke tangan orang lain. Li Hao segera bersiap menghadapi ancaman baru. Siapa kamu? Sosok misterius itu mengangkat tangan, mengeluarkan aura gelap yang mengancam. Aku adalah Xian Mo, penjaga kegelapan. Kekuatanmu tidak akan bertahan lama di dunia ini. Dengan itu, pertempuran baru dimulai, dan Li Hao harus menghadapi ancaman yang lebih besar, bahkan dengan kekuatan angin yang baru dia peroleh. Pertempuran di Gunung Zhen semakin memanas. Li Hao baru saja mendapatkan kekuatan Zhenlong, naga angin. Tetapi kehadiran Xian Mo, penjaga kegelapan, yang datang tiba-tiba, menambah tantangan baru yang harus dihadapi. Angin yang lembut, yang sebelumnya mengalir di tubuhnya, kini berubah menjadi badai yang memekakkan telinga, seolah menanggapi ancaman baru yang datang dari sosok misterius itu. Xian Mo berdiri di depan Li Hao, matanya merah menyala dengan aura kegelapan yang pekat. Kekuatan angin itu takkan mampu bertahan lama dalam kegelapan yang aku bawa, ujarnya dengan suara rendah dan dalam, seperti bisikan angin malam yang penuh ancaman. Li Hao merasa tubuhnya seolah terjebak dalam sebuah kekuatan yang berat. Angin yang ada di sekitar tubuhnya, meskipun sangat kuat, mulai melambat, tak mampu menahan kekuatan gelap yang dipancarkan oleh Xian Mo. Namun, dia tidak akan mundur. Dengan perasaan yang lebih tenang, Li Hao mengingat kata-kata Zhao Mei. Kekuatan sejati datang dari dalam diri. Jangan biarkan rasa takut menghalangi langkahmu. Zhao Mei berdiri tak jauh dari Li Hao, matanya waspada. Xian Mo adalah penjaga yang sangat kuat Li Hao. Kekuatan kegelapan yang dia bawa mampu menekan kekuatan apapun, termasuk angin dan api. Tapi kau bisa melawannya dengan tekadmu. Li Hao mengangguk dan tubuhnya kembali tegak.
Aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku sudah melewati begitu banyak rintangan dan aku tidak akan membiarkan satu musuh menghalangi jalanku. Dengan sebuah seruan, Li Hao mengumpulkan seluruh kekuatan angin yang ada di tubuhnya. Angin yang sebelumnya lembut dan tenang mulai berubah menjadi kekuatan yang lebih dahsyat, membentuk sebuah pilar angin raksasa di sekitar tubuhnya, menantang kekuatan gelap yang mengancam. Xianmo tertawa sinis melihat pilar angin yang terbentuk di hadapan Li Hao. Kau masih mencoba bertahan? Sangat naif, katanya. Dan dengan gerakan tangan yang anggun, gelombang kegelapan yang sangat besar meluncur ke arah Li Hao. Gelombang itu bisa menghapus semua yang dilaluinya, membawa kegelapan yang tak terbendung. Li Hao menggertakkan giginya. Aku takkan membiarkanmu merusak apa yang telah kuperoleh. Dengan kekuatan yang baru, dia mengarahkan Huolong, naga api, untuk menyatu dengan Zhenlong, naga angin, menciptakan serangan yang luar biasa. Sebuah topan api yang membara mulai berputar di sekitar Li Hao, membentuk serangan api dan angin yang tidak terhentikan. Namun, Xianmo tidak gentar. Dengan cepat, ia mengangkat tangan dan menciptakan perisai kegelapan di depannya, menyerap setiap serangan yang dilancarkan oleh Li Hao. Kekuatanmu takkan cukup, Xianmo berkata, dan perlahan gelombang kegelapan yang diciptakan oleh tangannya semakin membesar, menghancurkan pilar angin yang dibuat Li Hao. Li Hao merasakan tubuhnya tertekan, angin yang mengelilinginya seakan terhisap oleh kekuatan kegelapan. Namun, dia tidak mau menyerah. Aku tidak akan mundur, kata Li Hao dengan suara keras, matanya bersinar dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Dengan kekuatan yang lebih dalam, dia mengaktifkan kekuatan angin yang semakin cepat, mengubahnya menjadi serangan angin tajam yang menyelimuti tubuhnya. Zhenlong yang ada di dalam tubuh Li Hao mengeluarkan teriakan angin yang menggelegar, menciptakan badai angin yang luar biasa dahsyat, menghantam perisai kegelapan Xianmo dengan kekuatan yang tak terduga. Angin itu menggulung seluruh area, menciptakan pusaran yang mengacak-acak kekuatan kegelapan yang ada di sekitar mereka. Xianmo terhuyung, namun masih mampu bertahan. Kekuatanmu memang luar biasa, katanya. Tapi hanya kekuatan yang datang dari kegelapan yang sejati yang bisa mengalahkan segalanya. Li Hao mengumpulkan seluruh kekuatannya, menatap Xianmo dengan mata penuh tekad. Aku tidak akan membiarkanmu menghalangi jalanku. Aku akan terus maju, serunya, dan tiba-tiba tubuhnya diselimuti api dan angin, menciptakan serangan gabungan yang lebih dahsyat. Dengan serangan itu, Li Hao menghantam Xianmo dengan kekuatan yang membuat perisai kegelapannya retak. Meskipun Xianmo berusaha bertahan, kekuatan api dan angin yang menyatu di dalam Li Hao lebih kuat dari yang dia kira. Gelombang serangan itu menembus perisai kegelapan dan mengenai tubuh Xianmo. Xianmo terjatuh ke tanah, terluka parah. Tidak, ini tidak mungkin, teriaknya dengan suara penuh kemarahan dan kebingungan. Li Hao berdiri di atasnya. Nafasnya terengah-engah, tapi wajahnya menunjukkan rasa puas. Aku telah mengatakan, aku tidak akan mundur. Zhao Mei berjalan mendekat, tersenyum tipis. Kau berhasil, Li Hao, tapi ini belum berakhir. Xianmo bukanlah musuh terakhir kita. Xianmo merangkak kembali, tetapi wajahnya kini dipenuhi dengan kemarahan dan rasa takut. Kalian akan menyesal telah mengalahkanku. Dunia ini penuh dengan penjaga kegelapan yang tak terhitung jumlahnya. Kalian tidak akan pernah menang. Dengan itu, Xianmo menghilang ke dalam bayangannya, meninggalkan Li Hao dan Zhao Mei di tengah medan pertempuran yang sepi. Namun, meskipun kemenangan ini terasa manis, Li Hao tahu bahwa lebih banyak bahaya masih menunggu mereka di masa depan. Jangan lengah, kata Zhao Mei, memandang ke arah horizon yang gelap. Ini baru permulaan. Setelah berhasil mengalahkan Xianmo, Li Hao dan Zhao Mei melanjutkan perjalanan mereka menuju Laut Hitam, tempat Shenlong, naga laut, tinggal. Laut Hitam terkenal dengan kedalamannya yang tak terjangkau dan makhluk-makhluk laut yang sangat kuat. Tidak banyak yang bisa bertahan di sana, apalagi menjelajahi kedalaman yang penuh dengan bahaya. Namun, Li Hao merasa tekadnya semakin kuat. Dia telah menguasai kekuatan Huolong dan Zhenlong, dan kini Shenlong adalah kunci untuk melengkapi dirinya dengan kekuatan alam yang lebih besar lagi. Ia tahu bahwa perjalanan ini penuh dengan tantangan, tetapi satu hal yang jelas di benaknya. Dia tidak bisa mundur. Perjalanan menuju Laut Hitam berlangsung penuh ketegangan.
Setiap langkah, mereka terasa semakin dekat dengan jurang yang dalam dan udara menjadi semakin berat. Zhao Mei memperingatkan, Laut Hitam tidak seperti tempat lain. Naga laut ini bukanlah makhluk biasa. Shenlong menguasai kedalaman dan arus yang bisa menghancurkan siapa saja yang tidak tahu caranya. Li Hao hanya mengangguk. Aku siap menghadapi apapun. Mereka akhirnya tiba di tepian Laut Hitam. Ombak besar menggulung dengan kecepatan yang mematikan, sementara langit gelap menandakan bahwa mereka sudah berada di wilayah terlarang. Di kejauhan terlihat sebuah pulau kecil yang dikelilingi oleh kabut tebal. Pulau itu adalah tempat di mana Shenlong, naga laut, bersemayam. Namun, begitu mereka mendekati pulau, badai laut yang sangat kuat tiba-tiba muncul. Ombak besar melanda perahu mereka, hampir membuat mereka terbalik. Li Hao menggunakan kekuatan angin dari Zhenlong untuk mencoba menstabilkan perahu mereka, sementara Zhao Mei berusaha menenangkan laut dengan kekuatan alam yang dia kuasai. "Tahan, kita hampir sampai," teriak Zhao Mei, berusaha mengendalikan situasi. Li Hao menatap jauh ke depan, di mana pulau itu semakin jelas terlihat. Tapi saat itu juga, gelombang besar tiba-tiba muncul, membawa Shenlong yang muncul dari bawah laut. Tubuh naga itu besar sekali, dengan sisik berkilau yang memantulkan cahaya biru seperti lautan itu sendiri. Shenlong adalah makhluk yang sangat berbeda, dengan panjang tubuh yang lebih besar dari gunung dan sirip-sirip yang membentang seperti layar kapal. Naga laut ini bukanlah sembarangan, kata Zhao Mei. Dia menguasai kekuatan arus dan badai. Hati-hati. Shenlong memandang Li Hao dan Zhao Mei dengan mata biru yang dalam, seolah menilai apakah mereka pantas untuk mendapatkan kekuatannya. Suara guntur terdengar ketika naga itu berbicara. "Kalian berani datang ke tempat ini. Laut ini adalah kerajaan yang tidak bisa dikuasai sembarangan. Apa yang kalian cari?" Li Hao berdiri tegak meskipun gelombang besar terus menggulung. "Aku datang untuk mendapatkan kekuatanmu, Shenlong. Kekuatan naga laut agar aku bisa melindungi dunia ini." Shenlong terdiam sejenak dan kemudian tertawa. "Kekuatan? Kekuatan seperti apa yang bisa mengalahkan laut ini? Apakah kamu bisa mengendalikan arus yang tak terhitung jumlahnya?" Li Hao merasakan sebuah kekuatan menariknya, mencoba menyeretnya ke dalam laut yang dalam. Tetapi dengan kekuatan angin yang dimilikinya, dia berhasil menahan diri. "Aku tidak akan mundur. Aku tahu kekuatan yang ada di dalam diriku. Aku sudah menguasai api, angin, dan sekarang aku akan menguasai laut." Shenlong menyeringai, "Baiklah, kalau begitu, ujilah kemampuanmu." Dengan itu, Shenlong menyelam ke dalam laut, meninggalkan Li Hao dan Zhao Mei di tengah badai. Seketika, seluruh Laut Hitam dipenuhi dengan terombang-ambingnya arus laut yang sangat kuat. Ombak-ombak besar menggulung, membawa hujan deras dan angin yang mengamuk. Shenlong muncul kembali di atas permukaan, mengeluarkan sebuah semburan air yang sangat besar yang menghantam Li Hao dengan kekuatan luar biasa. Li Hao berusaha bertahan dengan mengendalikan angin dan api, tetapi ombak yang datang terlalu kuat. Zhao Mei segera melepaskan kekuatan alamnya untuk meredakan arus, memberikan Li Hao kesempatan untuk bersiap. "Apa yang akan kamu lakukan sekarang, Li Hao?" Shenlong bertanya dengan suara yang menggema di seluruh Laut Hitam. Li Hao menatap Shenlong, kemudian memusatkan perhatian pada kekuatan yang ada dalam dirinya. Huolong, naga api, memberi semangat, sementara Zhenlong, naga angin, mengalirkan kekuatan angin yang lebih kuat. Tetapi dia tahu, untuk mengendalikan Shenlong, dia harus menenangkan dirinya lebih dalam. Zhao Mei memberi petunjuk. "Kekuatan laut bukan hanya tentang menyerang. Kamu harus memahami arus dan menyesuaikan diri dengan mereka." Li Hao menutup matanya, merasakan gelombang laut yang mengalir melalui dirinya, dan merasakan kekuatan Shenlong yang menantangnya. Dia membiarkan arus laut masuk ke dalam dirinya, mengalir bersama kekuatan angin dan api yang sudah ia kuasai. Secara perlahan, dia mulai mengendalikan arus laut, menstabilkan dirinya di tengah badai yang dahsyat. Shenlong melihat perubahan itu dengan rasa kagum. "Ternyata kamu bisa mengendalikan laut ini, meskipun dengan cara yang berbeda." Li Hao membuka matanya, kini bisa merasakan keseimbangan antara api, angin, dan air. "Aku bukan hanya mengandalkan kekuatan fisik. Aku harus mengendalikan alam ini, bukan menaklukkannya." Shenlong akhirnya mengangguk. "Kekuatanmu sangat luar biasa, Li Hao.
Aku akan memberimu kekuatan laut. Namun ingatlah, kekuatan ini datang dengan tanggung jawab besar. Laut ini adalah kekuatan yang bisa mengubah dunia, tetapi juga bisa menghancurkannya. Dengan kata-kata itu, Shenlong mengalirkan kekuatan laut ke dalam diri Li Hao, memberikan kemampuan untuk mengendalikan arus dan gelombang laut. Kekuatan baru itu terasa sangat kuat, dan Li Hao bisa merasakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan samudra dan makhluk laut. Zhao Mei tersenyum. Sekarang, kamu memiliki kekuatan yang lebih besar lagi, Li Hao. Li Hao berdiri dengan penuh keyakinan. Ini bukan hanya untukku, ini untuk melindungi dunia. Namun, Shenlong memberi peringatan terakhir. Kekuatan yang kamu miliki bisa menghancurkan, tetapi juga bisa menyelamatkan. Hati-hati dengan siapa yang kamu hadapi selanjutnya. Dengan itu, Shenlong menghilang ke dalam laut hitam, meninggalkan Li Hao dan Zhao Mei untuk melanjutkan perjalanan mereka. Meskipun Li Hao sekarang memiliki 3 kekuatan naga, dia tahu bahwa lebih banyak tantangan yang harus dia hadapi. Dunia ini penuh dengan ancaman yang lebih besar lagi. Setelah menguasai kekuatan laut, Li Hao dan Zhao Mei melanjutkan perjalanan mereka ke Pegunungan Petir, tempat di mana Lei Long, naga petir, tinggal. Pegunungan ini dikenal sebagai wilayah yang sangat berbahaya, dihiasi oleh petir yang tidak terduga dan medan yang tidak ramah bagi siapapun yang tidak siap. Dalam perjalanan mereka, Li Hao merasa semakin teruji. Dengan setiap naga yang ia temui, tantangan yang semakin besar datang menghampiri. Di perjalanan menuju puncak Pegunungan Petir, cuaca mulai berubah dengan cepat. Angin bertiup sangat kencang, dan awan gelap menggulung di langit. Zhao Mei memperingatkan, ini adalah wilayah kekuasaan Lei Long, naga petir. Di sini, cuaca bisa berubah dalam sekejap dan petir bisa menghancurkan apapun yang tidak berhati-hati. Li Hao hanya mengangguk, meskipun rasa khawatir mulai merayap di benaknya. Huo Long, naga api, sudah memberinya banyak kekuatan. Begitu pula dengan Shenlong, naga laut, tetapi ia tahu bahwa petir adalah sesuatu yang berbeda. Lei Long bukan hanya mengendalikan petir, tapi dia juga bisa menciptakan badai petir yang sangat dahsyat. Setibanya di puncak, tempat itu dipenuhi dengan kilat yang bersinar terang, menyambar dengan kekuatan yang luar biasa. Lei Long muncul dari balik awan gelap, tubuhnya diselimuti oleh petir yang menggelegar. Matanya berkilat dengan cahaya petir, membuat suasana menjadi semakin mencekam. Kau berani datang ke sini? Suara Lei Long bergema seperti guntur yang mengguncang tanah. Aku adalah penguasa langit dan petir. Tidak ada yang bisa mengendalikan kekuatan ini tanpa menghadapinya. Apakah kamu yakin ingin melanjutkan perjalananmu? Li Hao tidak gentar. Aku tidak takut. Aku datang untuk mendapatkan kekuatanmu, naga petir. Aku ingin melindungi dunia ini dari kehancuran. Lei Long tertawa keras. Kau pikir kekuatan petir itu mudah dikendalikan? Kekuatan petir bukan hanya tentang menghancurkan, tetapi juga tentang kecepatan dan ketepatan. Apa yang bisa kau lakukan terhadap serangan yang lebih cepat dari kilat? Li Hao menyadari bahwa ini akan menjadi ujian yang sangat sulit. Jika dia gagal, bukan hanya dirinya yang akan kalah, tetapi dunia ini bisa jatuh ke dalam kehancuran. Aku tahu petir tidak bisa dikendalikan dengan kekuatan biasa, tapi aku akan berusaha menghadapinya dengan cara yang berbeda. Tanpa ampun, Lei Long melepaskan sebuah sambaran petir besar yang mematikan langsung menuju Li Hao. Kilat tersebut bergerak sangat cepat, seakan-akan udara sendiri mengering karena kecepatan serangannya. Li Hao dengan refleks yang tajam segera mengeluarkan kekuatan angin dari Zhenlong mencoba untuk menghindari sambaran petir yang sangat cepat itu. Namun, kilatnya terlalu kuat. Dalam sekejap, Li Hao merasakan sengatan petir yang menggetarkan tubuhnya, hampir membuatnya kehilangan keseimbangan. Zhao Mei berteriak, Li Hao, jangan hanya menghindar, kamu harus mengendalikan petir itu. Li Hao menggertakkan giginya, menahan rasa sakit yang mendera tubuhnya. Huo Long memberikan semangat melalui api yang menyala di dalam dirinya. Namun, Li Hao tahu bahwa mengandalkan kekuatan api tidak akan cukup untuk mengalahkan petir. Ia harus menemukan cara untuk bertemu dengan petir dan mengendalikannya, bukan sekadar menghindar. Menggali dalam-dalam ke dalam dirinya, Li Hao menutup matanya sejenak, merasakan energi petir yang mengalir melalui udara di sekitarnya. Petir adalah manifestasi dari kekuatan langit, dan untuk bisa mengendalikannya, ia harus menjadi bagian dari kekuatan itu.
Dengan mendalamnya meditasi, Li Hao membuka dirinya untuk menerima energi petir. Dengan bantuan Shenlong yang mengajarkan tentang keseimbangan alam, ia mulai merasakan aliran energi petir itu yang datang dan pergi seperti siklus alami. Dia tidak berusaha menahannya, melainkan membiarkan dirinya menjadi satu dengan kekuatan itu. Petir yang sebelumnya mengancam hidupnya kini berubah menjadi kekuatan yang dapat dia kuasai. Secara perlahan, kilat yang mengarah padanya melambat, berputar di sekitar tubuhnya seperti aurora yang menari-nari di langit malam. Lei Long terkejut. Kau benar-benar bisa merasakannya? Mengendalikan petir, itu luar biasa. Li Hao membuka matanya, dan kilat yang berputar di sekitar tubuhnya kini membentuk gelombang petir yang sangat kuat. Dengan satu gerakan tangan, Li Hao mengarahkan petir itu kembali ke arah Lei Long, menantang naga petir. Namun, Lei Long tidak gentar. Dengan suaranya yang mengguntur, dia menyemburkan serangan petir raksasa yang lebih besar dan lebih kuat dari sebelumnya, menantang kekuatan Li Hao. Kedua kekuatan petir bertabrakan di udara, menciptakan ledakan yang menggetarkan bumi. Langit bergemuruh dan tanah di sekitar mereka mulai retak akibat kekuatan yang saling bertabrakan. Zhou Mei berusaha menstabilkan keadaan, menggunakan kekuatan alamnya untuk mengendalikan getaran tanah. Li Hao merasa kekuatannya mulai terkuras, tetapi ia tahu jika ia mengalah sekarang, maka seluruh perjalanan ini akan sia-sia. Kecepatan dan ketepatan petir yang dilawan dengan kekuatan keberanian dan keseimbangan diri adalah satu-satunya jalan menuju kemenangan. Akhirnya, Li Hao mengarahkan petirnya ke titik lemah dari serangan Lei Long, mengelakkan serangan terakhir dari naga petir, dan membalikkan arusnya dengan kekuatan yang lebih besar. Dengan serangan petir yang lebih tepat dan kuat, Li Hao memenangkan duel ini. Lei Long melihatnya dengan rasa kagum yang mendalam. Kekuatanmu luar biasa. Kau mengendalikan petir seperti seorang dewa. Aku memberimu kekuatan ini. Namun, ingatlah bahwa petir adalah kekuatan yang tidak bisa dikendalikan dengan gegabah. Kecepatan dan ketepatan adalah kunci. Dengan kata-kata itu, Lei Long memberikan kekuatan naga petir kepada Li Hao, yang kini bisa memanipulasi elemen petir, menciptakan serangan dengan kecepatan luar biasa, dan mengendalikan arus energi listrik di sekitarnya. Zhou Mei tersenyum. Kamu semakin kuat, Li Hao. Li Hao mengangguk, merasa kekuatan baru ini mengalir dengan kuat dalam dirinya. Dengan kekuatan ini, aku semakin dekat untuk melindungi dunia. Namun, di saat yang sama, sebuah ancaman besar mulai muncul dari kegelapan, mengintai mereka. Li Hao tahu bahwa perjalanannya masih panjang dan banyak ujian yang harus dihadapi. Setelah berhasil menguasai kekuatan Lei Long, naga petir, tubuh Li Hao kini dipenuhi aura yang menyilaukan, seperti langit sebelum badai. Namun, kemenangan itu tidak memberinya waktu lama untuk beristirahat. Saat malam turun di pegunungan petir, Zhou Mei mencium sesuatu yang tidak biasa di udara. Ada sesuatu yang datang, katanya sambil memejamkan mata, merasakan energi yang mengalir dari kejauhan. Li Hao juga bisa merasakannya. Aura gelap yang menyelimuti langit bagian selatan bukanlah hal biasa. Kabut kelam perlahan menyelimuti pegunungan dan dari celah-celah batuan, bayangan mulai menjalar, membentuk sosok manusia atau setidaknya sesuatu yang menyerupainya. Sambutlah kedatangan kami, sang pangeran buangan, ujar salah satu dari mereka, sosok berjubah hitam dengan topeng tulang. Kami adalah utusan dari Sekte Kegelapan Selatan, dan kami datang bukan untuk memberi salam, tapi peringatan. Li Hao maju selangkah. Jika peringatanmu dibungkus dengan kabut dan ancaman, lebih baik kau angkat kaki sebelum aku petirkan seluruh barisanmu. Zhou Mei menarik napas, bersiap menggunakan kekuatan alamnya. Namun, pria bertopeng hanya tertawa kecil. Ah, jadi ini kekuatan baru yang kau dapatkan dari Lei Long? Menarik, tapi kau belum paham apa yang sedang kau hadapi. Tanpa aba-aba, satu sosok bayangan meloncat dari tebing, menyerang dengan cepat. Namun, sebelum dia menyentuh tanah, Li Hao sudah lebih dulu muncul di belakangnya, melepaskan serangan petir ke tubuhnya. Sosok itu menghilang seketika, pecah menjadi kabut hitam. Bayangan, ya, gumam Li Hao. Tipe musuh yang menyebalkan. Namun dari balik kabut, puluhan sosok bermunculan lagi, kali ini menyerang secara bersamaan. Zhou Mei membuka perisai angin, melindungi mereka berdua,
sementara Li Hao melepaskan kilatan demi kilatan petir ke segala arah. Ledakan cahaya dan suara gemuruh membelah malam. "Aku tahu apa yang kalian incar," teriak Li Hao di tengah pertempuran. "Kekuatan 9 naga ini takkan jatuh ke tangan kalian." Salah satu bayangan tertawa dingin. "Kami tidak membutuhkannya jatuh, cukup saat kau belum siap. Kami hanya perlu membuatmu terbuka, dan saat itu datang, segalanya akan runtuh." Pertempuran makin sengit. Di antara para bayangan, satu sosok terlihat jauh lebih kuat, memakai jubah merah gelap dengan mata menyala ungu. Dia tidak bergerak, hanya memperhatikan. Sosok itu akhirnya berbicara, suaranya berat dan tajam. "Li Hao, kau tak ingat aku, tapi aku sangat ingat ayahmu." Li Hao terdiam. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada petir manapun. "Apa maksudmu?" "Dia mengorbankan segalanya untuk menjauhkan warisan naga dari tangan kami. Tapi pada akhirnya, darah tetap menarik darah. Kau akan menjadi jembatan bagi kami." Zhao Mei segera berdiri di samping Li Hao. "Jangan dengarkan dia, mereka hanya bermain dengan psikologimu." Namun Li Hao tak bisa mengabaikan kata-kata itu. Dia memang tidak tahu banyak tentang ayahnya, sang kaisar agung yang akhirnya membuangnya. Tapi sekarang, potongan-potongan kebenaran mulai muncul. Li Hao mengerahkan seluruh kekuatan petirnya dan menyerang ke arah sosok bermata ungu. Tapi sebelum serangan itu sampai, bayangan di sekitarnya berubah menjadi dinding kabut hitam yang menyerap semua energi. Ledakan terjadi, tapi saat debu menghilang, semua bayangan itu sudah lenyap. Zhao Mei menyentuh bahu Li Hao. Mereka tidak datang untuk bertarung habis-habisan, mereka datang untuk menabur ketakutan. Li Hao mengepalkan tinjunya. Dan mereka berhasil. "Aku takut, tapi bukan pada mereka. Aku takut tidak cukup kuat melindungi apa yang seharusnya aku lindungi." Zhao Mei menatapnya lembut. "Itu artinya kamu masih manusia, tapi kita belum kalah, kita akan terus maju." Li Hao mengangguk. Cahaya petir di matanya bersinar lagi. "Ayo kita lanjutkan, masih ada naga lain yang harus ditemukan dan kebenaran yang harus diungkap." Saat mereka berjalan turun dari pegunungan, langit mulai cerah. Tapi dari kejauhan, mata ungu itu masih mengawasi. "Mainkan saja peranmu, pangeran," gumam sosok itu dari balik bayangan. Karena akhir dari cerita ini sudah ditulis sejak awal. Pagi hari menyambut Li Hao dan Zhao Mei saat mereka melintasi lembah tandus yang disebut warga sekitar sebagai Ngara Abadi. Konon, tanah ini pernah menjadi tempat tinggal naga berkepala dua yang menguasai api dan kehancuran. Tapi cerita itu hanya dianggap legenda, sampai tanahnya sendiri mulai bergetar. "Ini bukan gempa biasa," ujar Zhao Mei sambil merentangkan telapak tangannya ke tanah. "Ada sesuatu yang bergerak di bawah kita." Li Hao menghentikan langkahnya. Seketika, hawa panas mulai membakar udara. Di tengah ngarai, tanah retak menganga, dan dari sana, lidah api menyembur, membentuk sosok naga berapi besar yang melingkar di langit. Matanya menyala seperti bara, sisiknya berkilau merah emas. "Naga keempat," bisik Li Hao. "Yanlong, sang naga api purba." Namun berbeda dari sebelumnya, naga ini tidak bicara. Ia langsung meluncur turun, menyerang tanpa peringatan. Li Hao berguling ke samping, menghindari serangan lidah api yang nyaris membakar seluruh tebing. "Dia marah," teriak Zhao Mei. "Kita harus menenangkannya atau menaklukkannya, tidak ada jalan tengah." Li Hao mengaktifkan kekuatan petirnya, namun setiap petir yang menyambar tubuh naga itu langsung diserap oleh panas tubuhnya. Serangan biasa tidak mempan, dia harus berpikir cepat. Kalau petir tidak cukup, mungkin kita butuh sesuatu yang bisa mengubah bentuknya. Zhao Mei menutup matanya sejenak, memanggil kekuatan air dari kelembapan langit. Awan mulai berkumpul, dan hujan turun deras. Api naga sedikit meredup, cukup bagi Li Hao untuk melompat ke tubuhnya dan mengarahkan pukulan keras tepat di kepala sang naga. Tapi Yanlong hanya tertawa. Suaranya seperti ledakan gunung berapi. "Kau kira hujan bisa menghentikanku? Aku adalah bara yang tak pernah padam. Aku adalah kemarahan bumi." Li Hao menahan napas, lalu menjawab, "Aku bukan datang untuk mengalahkanmu. Aku datang untuk membawamu kembali, untuk mempersatukan 9 naga." Yanlong menyipitkan matanya. "Kau
manusia buangan, anak dari pengkhianat tak berguna. Li Hao menggertakkan giginya. Mungkin aku buangan, tapi kekuatan dalam diriku bukan untuk kehancuran. Aku akan memutus rantai masa lalu dan membentuk takdirku sendiri. Mendengar itu, api di sekitar Yanlong perlahan mulai mengecil. Untuk sesaat, tampak wajah naga itu melunak. Namun momen itu terganggu oleh suara tepuk tangan dari atas tebing. Sosok pria berbaju emas dengan jubah hitam menatap ke bawah sambil tersenyum miring. "Pidato yang hebat, Li Hao," katanya. "Tapi sayang, naga itu adalah milikku sekarang." Zhao Mei langsung siaga. "Siapa dia?" Li Hao memicingkan mata. "Aku belum pernah melihatmu, tapi auramu. Ini bukan sembarangan kultivator." Sosok itu menunduk sopan. "Namaku Jin Yu, utusan dari aliansi langit tertinggi, dan kau, pangeran kecil, telah terlalu banyak mengusik kekuatan yang bukan hakmu." Dengan gerakan cepat, Jin Yu menjentikkan jari. Gelombang hitam keluar dari cincin di jarinya, menyelimuti tubuh Yanlong. Naga itu meraung kesakitan, tubuhnya tertarik paksa ke dalam pusaran energi gelap. "Berhenti!" teriak Li Hao, melompat ke dalam pusaran bersama Yanlong. Zhao Mei berteriak panik, tapi sebelum dia bisa menolong, pusaran itu menghilang bersama Li Hao dan sang naga, menyisakan tanah terbakar dan hawa sunyi. Jin Yu tertawa kecil. "Satu naga lagi telah masuk ke dalam rencana kami. Sekarang tinggal menunggu siapa yang akan menyerah duluan." Zhao Mei menggenggam erat cincin sihirnya. "Kau tidak tahu dengan siapa kau berurusan." Namun, Jin Yu menghilang secepat datangnya, menyisakan kabut dan kekhawatiran. Sementara itu, di dimensi lain yang terbakar api, Li Hao terbangun sendirian. Di hadapannya berdiri Yanlong dalam wujud manusia, tinggi, berambut api, dan mata menyala. "Sekarang, kita bicara sebagai sesama, bukan sebagai musuh." Li Hao berdiri dalam lingkaran api abadi. Tanah di bawah kakinya seperti bara yang tak pernah padam, dan langit di atasnya hanya menyisakan semburat jingga kemerahan. Di depannya berdiri Yanlong dalam bentuk manusia, tubuh tegap, kulit merah keemasan, rambut seperti lidah api, dan mata yang menyala seperti dua obor neraka. "Aku memberimu satu kesempatan, manusia," ucap Yanlong. "Tundukkan aku bukan dengan kekuatan, tapi dengan tekad. Buktikan kau layak membawa apiku." Li Hao mengepalkan tinjunya. "Kalau ini ujian, aku tak akan lari." Yanlong mengangkat tangan, dan seketika seluruh medan berubah. Li Hao kini berdiri di dalam arena besar yang dikelilingi pilar-pilar api. Suhu udara meningkat tajam. Lalu, dari segala arah muncul sosok-sosok prajurit bayangan berapi. Tiruan dari para penjaga istana, kaisar. Tapi kali ini, mereka haus darah. Tanpa aba-aba, mereka menyerang. Li Hao berusaha menghindar, tapi panas menyengat membuat geraknya melambat. Ia mencoba memanggil petir, tapi nyala api menyerapnya, membuat setiap sambaran tak berarti. "Petirmu tak berguna di sini," teriak Yanlong dari atas. "Di tanah ini hanya api yang berkuasa." Li Hao terdesak, namun ia mengingat pelajaran dari pertarungan sebelumnya. Kekuatan naga bukan hanya soal sihir atau pukulan keras, tapi keharmonisan antara niat dan kekuatan. Ia memejamkan mata, menahan panas yang membakar kulitnya. Dalam pikirannya, ia mendengar suara samar, bukan suara naga, tapi suara ayahnya saat masih kecil. Seorang pemimpin bukan hanya bertarung untuk menang, tapi membakar semangat untuk bertahan. Li Hao membuka mata. "Kalau begitu, biar aku terbakar bersama tekadku." Tubuhnya mulai menyala, bukan karena terbakar, tapi karena menerima api itu. Nyala merah keemasan muncul di sekujur tubuhnya, dan kini dari kedua tangannya bukan hanya petir, tapi api petir, kilatan bercahaya merah. Ia melompat ke depan, menebas bayangan prajurit dengan serangan baru itu. Sekali sentuh, para penjaga meledak menjadi debu bara. Yanlong menatap dari atas, tersenyum puas. "Akhirnya kau mulai memahaminya." Namun belum sempat Li Hao merayakan kemenangan, arena kembali berguncang. Dari balik tanah muncul seekor makhluk raksasa, burung vermilion palsu, makhluk penjaga terakhir dari dimensi api ini. Matanya merah menyala, paruhnya mengeluarkan api hitam. "Lawan terakhirmu," kata Yanlong. "Kalau kau mampu menaklukkannya, aku milikmu." Li Hao tak gentar. Ia menggabungkan api dan petir di kedua tangannya, menciptakan tombak energi yang berdenyut panas dan listrik. Dengan kecepatan penuh, ia meluncur ke arah burung raksasa itu,
menghindari serangan sayap dan semburan apinya. Saat tombaknya menembus dada Vermilion, makhluk itu mengeluarkan raungan panjang dan meledak menjadi percikan cahaya. Api hitamnya berubah menjadi abu dan tanah kembali tenang. Yanlong turun dari udara, kini membungkuk sedikit di hadapan Li Hao. Kau lulus ujian ini. Kekuatan apiku kini menjadi bagian darimu. Li Hao menarik napas panjang. Tubuhnya bersinar merah dan kuning. Dengan pola naga api muncul di punggungnya. Terima kasih, Yanlong. Tapi kebersamaan mereka tak berlangsung lama. Langit mulai merekah dan pusaran hitam kembali muncul di atas mereka. Waktumu habis, kata Yanlong. Temanmu memanggilmu kembali. Li Hao tersedot keluar dari dimensi itu dan muncul kembali di dunia nyata, tepat di hadapan Zhao Mei yang tengah bertarung melawan bayangan kiriman Jinyu. Li Hao, teriak Zhao Mei dengan lega. Li Hao tersenyum. Maaf lama, sekarang mari kita habiskan mereka. Dengan kekuatan baru, Li Hao mengangkat tangan dan menciptakan dinding petir api, membakar habis seluruh pasukan bayangan dalam sekejap. Seketika, suasana menjadi tenang kembali. Zhao Mei tersenyum kaget. Kau berubah. Li Hao menatap tangannya lalu ke arah langit. 4 naga sudah kubangkitkan, 5 lagi, dan kebenaran dunia ini akan terbuka sepenuhnya. Dari balik awan, sosok Jinyu memandang dengan ekspresi tak senang. Semakin cepat dia tumbuh, semakin cepat juga kehancurannya. Li Hao dan Zhao Mei berdiri di puncak sebuah bukit, menatap jauh ke arah gunung berkabut yang menjulang tinggi. Gunung itu dikenal sebagai Gunung Sunyi, tempat di mana naga kelima konon tersegel. Tidak ada burung yang terbang di atasnya, tidak ada suara angin, tidak ada kehidupan, seolah waktu sendiri berhenti di sana. Kau yakin ini tempatnya? Tanya Zhao Mei sambil memeluk tubuhnya yang menggigil meski udara tak sedingin itu. Li Hao mengangguk. Aku bisa merasakannya, ada kekuatan yang tertahan. Tapi bukan api, bukan air, bukan petir, ini seperti kehampaan. Perjalanan mereka mendaki Gunung Sunyi memakan waktu seharian. Akar-akar hitam menjulur dari tanah, dan setiap langkah disambut bisikan halus yang seakan mencoba masuk ke pikiran mereka. Berbaliklah, tak ada harapan di sini. Zhao Mei menatap Li Hao. Kalau tempat ini memang tempat naga kelima, kenapa terasa seperti kutukan? Li Hao tidak menjawab, tapi saat mereka sampai di tengah gunung, sebuah pintu batu raksasa berdiri tegak dengan ukiran naga melingkar yang tak biasa. Mata naganya kosong dan tubuhnya tampak terbelenggu rantai bayangan. Saat Li Hao menyentuh pintu itu, suara berat menggema. Mengapa kau datang ke sini, pembawa segel? Untuk membebaskanmu, jawab Li Hao tegas. Aku butuh kekuatanmu. Bukan untuk perang, tapi untuk melawan kekacauan yang akan datang. Tiba-tiba, pintu terbuka sendiri, mengungkap ruang gelap di baliknya. Di dalamnya, terlihat seekor naga transparan, tubuhnya setengah nyata dan setengah bayangan, melayang di tengah udara, terikat oleh 9 rantai gelap yang menusuk tanah. Matanya kosong, seolah sudah lama kehilangan kesadaran. Dia bukan naga biasa, bisik Zhao Mei. Aku tidak bisa membaca energi spiritualnya. Sebuah suara lembut, namun menyeramkan, menjawab dari balik bayangan. Itulah Wu Ying, naga tanpa bentuk. Dia melambangkan kehampaan, waktu, dan pikiran. Dia tidak tidur, dia terjebak dalam kekosongan dirinya sendiri. Sosok wanita muncul dari dalam kegelapan, berjubah hitam kelam dengan wajah tertutup topeng putih. Namaku Heilan, penjaga naga kelima. Aku tidak akan membiarkan siapapun membangunkannya, apalagi manusia berdarah bangsawan sepertimu. Li Hao bersiap bertarung, namun sebelum ia sempat melangkah, Zhao Mei maju. Tunggu, kami tidak datang untuk menguasai, kami datang untuk menyelamatkan. Heilan menoleh ke arahnya. Penyelamat sejati tidak pernah datang membawa api dan petir. Mereka datang dengan jiwa yang siap hancur. Tanpa peringatan, Heilan mengayunkan lengan dan bayangan dari lantai menyerbu ke arah mereka, membentuk tangan-tangan raksasa yang mencoba meremukkan tubuh mereka. Li Hao mengaktifkan kekuatan naga api dan petir, namun serangan itu hanya membelah udara. Kau tidak bisa melawanku dengan kekuatan kasar, ejek Heilan. Bayangan ini berasal dari jiwa naga itu sendiri, bukan milikku. Li Hao mengerti, untuk membebaskan Wu Ying, ia harus menyelam ke dalam kesadarannya.
Tanpa ragu, ia melompat ke arah naga dan menaruh tangan di dahinya. Seketika, dunianya berubah menjadi putih. Ia kini berada di tempat tanpa warna, tanpa suara, tanpa wujud. Di sana, berdiri sosok bocah kecil yang duduk memeluk lututnya. "Siapa kamu?" tanya Li Hao. "Aku lupa," jawab anak itu. "Aku tidak ingin ingat." Li Hao berlutut. "Kau Wu Ying, naga yang terlupakan. Kau tidak sendiri. Dunia butuhmu. Aku butuhmu." Anak itu menoleh perlahan. "Tapi semua yang aku sentuh hilang. Aku tak punya bentuk, tak punya tempat." Li Hao menaruh tangannya di bahu sang bocah. "Kalau begitu, biar aku jadi tempatmu berpijak." Seketika dunia putih itu retak, dan Wu Ying berubah menjadi sosok naga bayangan utuh yang menyala lembut. "Kau memberiku bentuk." Li Hao kembali ke dunia nyata dengan mata bersinar ungu. Wu Ying mengaum pelan dan rantai-rantai di tubuhnya hancur satu persatu. Heilan terhuyung, lalu berlutut. "Kau benar. Dia bangkit bukan karena kau kuat, tapi karena kau mendengarkannya." Wu Ying kini melayang di atas mereka, lalu masuk ke dalam tubuh Li Hao sebagai cahaya. Tanda naga kelima kini muncul di dada kirinya, berbentuk pusaran kabut ungu pekat. Zhao Mei tersenyum. 5 naga telah kau bangkitkan, tapi setiap kali kau mendapatkan satu, kau juga kehilangan sedikit bagian dari dirimu. Li Hao menatap ke langit. "Mungkin memang begitu, tapi jika harga menyelamatkan dunia adalah kehilangan diri, maka biarlah aku hilang demi semua orang." Dari kejauhan, Jin Yu memperhatikan melalui cermin langit. Dia terlalu cepat berkembang. Kita harus mulai rencana kedua. Langit pagi di atas kerajaan timur memancarkan sinar jingga yang menyilaukan. Namun kedamaian itu hanya fata morgana. Di istana pusat, Raja Liang, ayah Li Hao yang pernah membuangnya, duduk dengan wajah gelisah. Di tangannya ada gulungan berita berisi nama, Li Hao, pembawa 5 naga. "Aku sudah membuangnya," gumam Raja Liang lirih. "Bagaimana dia bisa kembali sekuat ini?" Di belakangnya, seorang perdana menteri tua membungkuk dalam. "Yang mulia, kita harus mempertimbangkan aliansi atau penghapusan sepenuhnya." Sementara itu, di sisi lain negeri, Li Hao dan Zhao Mei tiba di lembah bunga berdarah, tempat di mana naga ke-6 tersegel. Legenda menyebut bunga-bunga di lembah ini tumbuh dari darah para prajurit yang gugur dalam perang besar ribuan tahun lalu. Di tengahnya tumbuh satu bunga raksasa berwarna merah tua, menjulang seperti pohon. "Aku bisa mencium bau kematian," kata Zhao Mei sambil menutup hidung. "Tempat ini terlalu sunyi untuk jadi indah." Mereka berjalan perlahan di antara kelopak-kelopak besar yang mendesis seperti ular. Bunga-bunga itu tampaknya hidup dan beberapa bahkan menggeliat ke arah mereka seolah mengenali jiwa manusia. Tiba-tiba, kelopak bunga terbesar membuka diri dan dari dalamnya muncul seorang gadis kecil berambut perak, mengenakan gaun bunga. Matanya merah menyala, suaranya pelan namun menusuk. "Kalian ingin membangunkan Long Xue, naga darah?" Li Hao mengangguk, tapi Zhao Mei melangkah lebih dulu. "Siapa kau?" "Aku, penjaga sekaligus korban. Aku bernama Xiao Hong. Dahulu aku manusia, lalu tubuhku diikat ke akar naga darah ini. Kini aku bagian dari segelnya." Xiao Hong mengangkat tangannya, dan bunga-bunga di sekitar mereka mendadak menutup jalan. Langit memerah, dan aroma darah memenuhi udara. "Untuk membangunkan Long Xue," katanya, "kau harus menukar satu kehidupan." Li Hao terdiam, tapi sebelum ia bisa bicara, Zhao Mei menarik pedangnya. "Ambil nyawaku, aku sudah hidup cukup lama dalam kebencian." "Tidak," bentak Li Hao. "Kau tidak bisa." Tapi Xiao Hong tertawa pelan. "Kalian salah mengerti. Yang kubutuhkan bukan nyawa secara harfiah, tapi luka. Luka terdalam yang masih mengalir dalam darahmu." Li Hao mengepalkan tinjunya. "Kalau begitu, aku yang akan memberikannya." Dengan napas berat, ia membuka segel emosinya. Luka masa kecil. Pengkhianatan ayahnya. Ibu yang meninggal karena racun. Tatapan rakyat yang membencinya saat dibuang. Semua membuncah keluar dan mengalir ke tanah. Bunga raksasa menyerap rasa sakit itu, lalu menggeliat, membuka lapisan kelopaknya, memperlihatkan seekor naga merah darah, Long Xue,
naga dengan sisik tajam dan mata seperti taring pedang. Napasnya membuat udara bergetar. Namun, sebelum Li Hao bisa menjangkau naga itu, sebuah tombak petir menancap di depan kakinya. Dari langit turun, siluet seorang pria tinggi berjubah putih emas dengan rambut abu-abu yang dikuncir panjang. "Li Hao," kata pria itu, "kau bukan satu-satunya pewaris naga." Zhao Mei bersiap, tapi Li Hao memegang lengannya. "Dia bukan musuh, dia kakakku." Sosok itu adalah Li Feng, putra sulung Raja Liang, pewaris tahta sejati. "Aku diutus untuk membawamu kembali. Ayah ingin bertemu." Li Hao tertawa kecut. "Ayah ingin aku mati, jangan bohong." Li Feng melemparkan sebuah medali emas, simbol undangan kerajaan. "Dia takut padamu ya, tapi dia juga tahu kita butuh naga-naga itu. Sesuatu yang lebih besar sedang mendekat." Xiao Hong mengangguk. "Kalian benar. Long Xue hanya bangkit untuk mereka yang bersedia menumpahkan darah. Bukan untuk saling bunuh, tapi untuk menyatukan luka menjadi kekuatan." Naga darah itu meraung pelan dan perlahan menyatu ke dalam tubuh Li Hao, meninggalkan tanda naga keenam di lengannya, berbentuk tetesan darah berbentuk hati. Li Feng menatap adiknya. "Kau sudah membangkitkan 6, tapi kau juga membangkitkan ketakutan semua sekte dan kerajaan besar. Siapkah kau menghadapi mereka?" Li Hao menatap langit yang kini mulai gelap. "Aku tidak punya pilihan. Dunia ini tak bisa dibiarkan dipimpin oleh rasa takut lagi." Dan dari balik awan, sepasang mata mengintip, besar dan penuh kebencian. Makhluk dari dimensi gelap sudah mulai terbangun. Langit masih menggelap meski pagi seharusnya datang. Awan hitam menutupi matahari, seolah merespon bangkitnya naga darah. Di sebuah kuil kuno yang terkubur di bawah tanah, para tetua sekte iblis duduk melingkar di atas altar batu berukir kepala naga. Di tengah-tengah mereka berdiri siluet lelaki tinggi, berwajah pucat dan mata semerah bara. Li Hao telah membangkitkan 6 naga. Suara itu berat seperti gemuruh. Jika dia bangkitkan 9, tirai antara dunia akan sobek. Salah satu tetua iblis tertawa parau. "Justru itu yang kita tunggu. Dunia kacau adalah tanah subur bagi iblis." Pria bermata merah itu, Mo Zhen, pemimpin sekte langit hitam, mengangkat tangannya dan di udara muncul citra Li Hao. "Namun, kita butuh dia hidup sampai pintu gerbang terbuka. Setelah itu, bunuh." Sementara itu, di atas punggung naga, Long Xue yang kini menjadi kuda tunggangan, Li Hao dan Zhao Mei melaju menuju perbatasan kerajaan barat, mengikuti jejak naga ketujuh yang tersegel di gunung api bernama Puncak Langit Membara. Namun sebelum mencapai tujuan, Li Hao tiba-tiba melihat ledakan cahaya hitam di kejauhan. Tanah bergetar, dan dari balik kabut muncul barisan pasukan berjubah hitam membawa spanduk sekte iblis. "Pertama kali kita disambut resmi begini," gumam Zhao Mei sambil mencabut dua belatinya. Dari tengah barisan musuh, melangkah keluar seorang gadis bertopi anyaman, tubuh mungil tapi aura membunuhnya terasa tajam. Dia memperkenalkan diri tanpa ekspresi. "Aku Ying Yue, murid inti sekte langit hitam. Aku tidak datang untuk membunuh, tapi mengantarkan undangan dari pemimpin kami." Zhao Mei menggeram. "Undangan dari iblis?" Ying Yue mengangkat kotak hitam kecil, membukanya perlahan. Di dalamnya terdapat gulungan sutra berdarah yang menyala merah saat disentuh Li Hao. "Pemimpin kami ingin bertemu dan berbicara tentang perjanjian. Jika kau ingin menghindari perang dunia, datanglah ke meja iblis malam bulan merah." Li Hao menyipitkan mata. "Dan jika aku tolak?" Ying Yue mengangkat bahunya. "Sekte kami akan menganggapmu musuh dan semua naga di tubuhmu akan menjadi target perebutan." Tiba-tiba tanah di bawah mereka retak. Makhluk berkulit hitam, tanpa wajah, bertaring dan bertangan 4 merangkak keluar dari celah tanah. Ying Yue mundur cepat. "Sudah terlalu cepat, mereka muncul," bisiknya. Li Hao langsung meloncat dan menghantam makhluk itu dengan kekuatan naga darah. Darah hitam muncrat, tapi makhluk itu tetap hidup, mengerang tanpa suara. Zhao Mei menebas tangan makhluk itu, tapi tangan lainnya langsung tumbuh. "Ini bukan iblis biasa," seru Zhao Mei. Ying Yue terhuyung. Makhluk ini berasal dari balik gerbang dunia lama. Jika terus muncul, maka dunia akan jatuh lebih cepat dari yang diperkirakan.
Li Hao memanggil Long Shui untuk menutup celah tanah dengan semburan api darah. Dalam kekacauan itu, Ying Yue melarikan diri, meninggalkan undangan itu di tanah. Setelah makhluk itu musnah, Li Hao berdiri sambil menatap gulungan undangan yang membara ringan. Zhao Mei menatapnya. Kau serius akan datang ke undangan itu? Aku harus tahu apa yang mereka rencanakan. Dunia ini terlalu gelap untuk dilawan sendirian. Di kejauhan, Li Feng, kakaknya, menyaksikan dari atas bukit bersama pasukan kecil. Ia bergumam sendiri, Li Hao, kau makin dekat dengan tahta dunia dan juga kehancurannya. Malam itu, Li Hao bermimpi aneh. Ia berjalan di Istana Merah Darah, di mana 9 naga besar duduk melingkar, masing-masing dengan mata bercahaya, menatapnya penuh harap dan murka. Salah satu naga yang belum dibangkitkan berbisik di telinganya. Jika kau bangkitkan aku, dunia takkan sama. Li Hao bangun dengan keringat dingin. Gulungan undangan iblis itu masih menyala samar, seolah menunggu jawabannya. Langit malam dihiasi bulan merah yang menggantung rendah di cakrawala. Angin dingin bertiup membawa aroma darah, seolah alam pun menahan napas untuk malam ini. Di lembah terlarang, yang dikenal sebagai lembah keheningan, meja iblis berdiri tegak, altar batu raksasa berbentuk lingkaran, dihiasi ukiran naga dan iblis menari dalam kobaran api. Li Hao tiba dengan Zhao Mei di sisinya, jubah hitamnya berkibar di terpa angin. Di pundaknya, simbol naga darah bersinar samar, seperti memperingatkan akan bahaya di sekeliling. Sudah menunggu, Ying Yue berdiri di sisi altar, wajahnya seperti biasanya, dingin dan tak terbaca. Di sekeliling altar, berdiri 7 tetua sekte langit hitam, masing-masing menyembunyikan wajah di balik topeng bertaring. Dari tengah altar, muncul sosok bertubuh tinggi dengan jubah iblis berbulu hitam. Sorot matanya merah menyala seperti bara. Mo Zhen, pemimpin sekte langit hitam, melangkah maju. Selamat datang Pangeran Naga. Dunia menunggumu lebih lama dari yang kau tahu. Li Hao menatapnya tajam. Kau ingin aku bergabung dengan iblis? Mo Zhen tersenyum tipis. Tidak, aku ingin negosiasi. Dunia yang sekarang dibentuk dari kebohongan. Kaisar, sekte langit, bahkan naga-naga itu, semuanya pion dari kekuatan yang lebih tua. Ia menjentikkan jari, dan bayangan besar muncul di udara, menampilkan perang purba antara 9 naga dengan makhluk raksasa dari kegelapan. Di tengah pertempuran, seorang lelaki berjubah putih dengan lambang kerajaan berdiri di atas naga tertua. Dia adalah nenek moyangmu, bisik Mo Zhen. Dan dia mengkhianati perjanjian dengan dunia bawah demi menjadi kaisar surga. Naga-naga yang kau bangkitkan, mereka menyimpan dendam. Zhao Mei terkejut. Jadi selama ini naga-naga itu bukan pelindung dunia, tapi korban. Mo Zhen mengangguk. Dan kau, Li Hao, adalah wadah terakhir yang mereka tunggu. Jika kau bersatu dengan mereka, kau bisa menghancurkan sistem dunia lama dan membentuk dunia baru. Li Hao mengepalkan tangan. Kau ingin aku jadi Raja Iblis? Bukan Raja Iblis, ucap Mo Zhen tenang, tapi Raja Dunia. Dunia yang bebas dari sekte munafik, dari kasta palsu, dari langit yang menindas. Dunia di mana kau dan kami mengatur ulang segalanya. Suasana tegang, bahkan angin pun seperti menahan diri. Tiba-tiba, dari atas tebing, suara ledakan bergema. Sekelompok pasukan berjubah emas muncul, dipimpin oleh Jenderal Bai Shun, komandan dari Sekte Surga Emas. Jangan dengarkan mereka, Li Hao. Mereka hanya ingin menggunakanmu. Li Hao menoleh cepat. Bai Shun menodongkan tombak suci ke arah altar. Sekte Langit Hitam adalah musuh umat manusia. Mo Zhen hanya tertawa. Dan Sekte Surga Emas adalah penjaga penjara yang kalian sebut dunia. Pertempuran pecah seketika. Li Hao melompat ke udara, menarik Zhao Mei menjauh. Cahaya dan kegelapan saling bertabrakan di sekitar meja iblis. Ying Yue berdiri diam di tengah pertempuran, lalu berlari ke arah Li Hao dan menyerahkan kristal hitam kecil. Ini adalah ingatan naga ketujuh. Saat kau menyatu dengannya, kau akan tahu siapa musuh sebenarnya. Tanpa menunggu jawaban, Ying Yue menghilang di balik asap. Li Hao menggenggam kristal itu, dan dalam sekejap dunia di sekitarnya kabur. Ia terserap ke dalam dunia mental naga ketujuh. Qianlong, sang naga ilusi dan bayangan. Di sana, ia melihat masa lalu sang naga.
bagaimana ia diburu oleh manusia karena dianggap terlalu berbahaya. Ia melihat Qianlong memohon, bersembunyi, lalu akhirnya disegel hidup-hidup di gunung api. Ketika Li Hao membuka mata, peperangan sudah mereda, banyak yang mati. Mo Zhen dan Bai Xun menghilang. Zhao Mei terluka, tapi masih hidup. Di atas altar, kristal naga ketujuh kini mengambang dan bersinar terang. Li Hao menatap langit. Kau benar, naga-naga ini bukan hanya senjata. Mereka punya luka, mereka punya cerita. Dengan satu langkah maju, ia menyentuh kristal itu dan seluruh lembah bergetar. Suara naga menggema dari dalam tanah. Naga ketujuh. Bangkit. Gunung api di ujung lembah keheningan meledak, mengirimkan lahar ke langit seperti naga yang meraung marah. Dari kawah merah menyala itu, sesosok naga raksasa muncul, tubuhnya seperti kabut bayangan yang terus berubah bentuk. Inilah Qianlong, naga ketujuh, sang penguasa ilusi dan kegelapan. Li Hao berdiri di ujung tebing, tubuhnya diterpa hembusan energi luar biasa. Cahaya dari 6 naga di dalam dirinya bersinar menyatu, membentuk pusaran energi merah keemasan di sekitarnya. Qianlong menatapnya dari kejauhan. Suaranya berat, namun terdengar dalam hati. Kau sudah melihat luka kami, tapi apakah kau siap memikul balas dendam kami? Li Hao mengangguk pelan. Aku tak akan jadi alat balas dendam, tapi aku akan jadi pedang keadilan untuk kalian. Qianlong tertawa getir. Keadilan? Dunia ini tak pernah tahu arti itu. Tapi kalau kau yakin, maka ambil kekuatanku. Kilatan hitam melesat ke arah Li Hao. Tubuhnya terangkat di udara, diselimuti bayangan pekat bercampur cahaya naga lain. Saat kegelapan menyatu dalam dirinya, sebuah lambang baru muncul di dadanya, segel 7 naga. Seketika, dunia bergetar. Di tempat jauh, para pemimpin sekte besar terbangun dari meditasi panjang mereka. Mereka merasakan sesuatu yang lama dikubur, kini bangkit. Di kerajaan timur, Kaisar Surgawi sendiri terdiam di balik tirai emas. Segel ketujuh sudah dibuka, ucapnya dengan wajah pucat. Perang dunia tak bisa dihindari. Kembali ke lembah, Zhao Mei berdiri tak jauh dari Li Hao, luka-lukanya sembuh karena pancaran energi naga. Apa sekarang kita menuju naga ke-8? Li Hao menggeleng. Belum, sekarang kita harus bertemu ibuku. Zhao Mei terperanjat. Ibumu? Bukankah beliau dikabarkan hilang? Sambung Li Hao. Tapi Qianlong menunjukkan padaku. Dia masih hidup, disembunyikan oleh Kaisar karena dia tahu rahasia tentang naga ke-9, naga terakhir yang bisa membuka gerbang dunia lama. Sementara mereka bersiap meninggalkan lembah, sebuah pusaran cahaya muncul di langit. Dari dalamnya, sosok Li Feng muncul, mengenakan jubah hitam dengan simbol mata 3. Wajahnya tak lagi lembut, kini penuh kesombongan dan kekuatan. Kau makin kuat, adikku, katanya sambil turun dari langit. Tapi kekuatan itu akan menghancurkanmu. Li Hao menatap tajam. Kau sudah tahu tentang naga? Li Feng tertawa kecil. Aku tahu lebih dari itu. Aku adalah pewaris sekte tertinggi mata ketiga. Sekte yang dulu menyegel naga ke-9. Zhao Mei bersiap bertarung, tapi Li Hao mengangkat tangan. Biarkan aku bicara dengannya. Li Feng melangkah lebih dekat. Kau pikir dengan kekuatan 7 naga, kau bisa ubah dunia? Dunia ini milik para penguasa, bukan orang buangan sepertimu. Li Hao menjawab tenang. Aku memang dibuang, tapi dari lubang paling bawah inilah naga-naga bangkit. Mereka saling tatap dalam keheningan, tegang. Lalu tiba-tiba Li Feng mengangkat tangan dan mengirim serangan gelombang energi mata ketiga ke arah Li Hao. Namun sebelum serangan itu menyentuh, Qianlong muncul dalam bentuk bayangan raksasa dan menelannya bulat-bulat. Tak semudah itu, bocah manja, suara Qianlong menggema. Li Feng tersentak lalu tersenyum kecil. Baiklah, kalau kau memang ingin perang, maka mari kita bertarung di akhirat. Ia menghilang kebalik, celah dimensi yang terbuka tiba-tiba, meninggalkan tawa menggema di udara. Li Hao menggenggam tangannya kuat. Ini belum akhir, ini baru permulaan. Zhao Mei berdiri di sisinya. Kemana kita sekarang? Li Hao menatap langit di mana bintang-bintang mulai padam satu persatu. Ke ujung dunia. Untuk membangkitkan naga ke-8 dan mencari kebenaran tentang naga terakhir.